Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial ini akan saya jelaskan tentang penggunaan Power Director untuk edit video. Terutama ketika kita menginsert video, kemudian menumpuki video yang lain, kemudian memotong video, juga mengeraskan atau mengecilkan volume video. Nah, Power Director ini digunakan menggunakan HP atau Android. Biasanya ketika awal kita menggunakan posisi HP, posisi berdiri semacam ini. Untuk Power Director pada layar saya ini berada di paling bawah sebelah kiri. Ada tulisan Power Director. Kita sentuh. Nah, beginilah tampilannya. Ada langkah selanjutnya adalah buat video. Kita sentuh. Kemudian kita tulis nama, itu proyeknya, ya, nama videonya. Kita tulis misalnya coba. Nah, kemudian di bawahnya ada tulisan pilih rasio video. Kita menginginkan yang 16:9 atau 9:16 atau 1:1. Biasanya yang 16:9 ini adalah ketika untuk YouTube. Kemudian yang 9:16 ini biasanya yang digunakan untuk posisi berdiri, layar berdiri seperti di HP ini. Kemudian 1:1 ini biasanya di Instagram dan sejenisnya. Nah, kita pilih yang 16:9. Biasanya kalau diputar di layar LCD dan lain-lain, yang sering dipakai adalah 16:9. Kita sentuh 16:9. Nah, begini tampilannya. Jadi ketika awal buka tadi posisi HP adalah berdiri, kemudian ketika mengedit videonya, ketika sudah terbuka, itu layar kita putar hingga posisi tidur atau landscape. Oke, kita pelajari di atas sebelah kiri itu ada gambar kamera biru. Ini biasanya digunakan untuk memasukkan video ke layar kerja. Nah, kita coba. Ini yang aktif adalah gambar kamera biru. Kemudian ada biru yang sebelah kiri, nomor 2 dari atas. Ini adalah artinya layar yang aktif di layar dasar. Kita cari di kamera kita yang ada videonya, misalnya saya pilih yang ini misalnya. Nah, perlu diketahui ketika kita klik tadi pada video yang kita masukkan, sekarang kita lihat yang di layar paling bawah ada deretan video yang kita masukkan. Deretan ini saya sebut dengan di video lapisan paling bawah. Biasanya kalau saya, karena lapisan yang paling bawah ini tidak bisa dibesar kecilkan, jadi layarnya ya cuma begini ini, maka terkadang kita ingin fokus kepada salah satu objek, artinya videonya dibesarkan. Supaya bisa dibesarkan, biasanya saya tumpuk, ya, saya tumpuki dengan video yang sama, yaitu kita lihat pada gambar di sebelah kiri, deretan paling kiri, nomor 2 apa 3 itu dari atas, yaitu gambar lapis. Kita klik gambar lapis kiri.
Nah, yang warna biru itu. Kemudian setelah itu karena kita ingin masukkan video, maka kita klik yang gambar kamera. Kita klik. Nah, lapisnya biru, videonya atau kameranya juga biru. Kemudian kita ambilkan dari file yang tadi. Di file yang tadi, file yang sama, kita klik tambah ini. Nah, kita lihat. Ini yang saya aktifkan adalah video pada lapis kedua. Jadi kalau yang atas ini adalah lapis bawah, kalau yang ini adalah lapis kedua. Nah, pada lapis kedua ini video bisa kita besarkan. Kita tarik gitu. Nah, kita tarik. Nah, yang tadi kecil sekarang bisa besar. Ini bisa kita fokuskan ke siapa. Misalnya begini. Nah, biasanya karena yang depan ini ingin kita potong-potong dan ada yang kita buang, maka kita bikin yang lapis kedua ini suaranya bisu. Ya, ini untuk mengedit itu kita lihat di paling bawah sebelah kiri ada gambar pensil. Kita klik. Nah, ini ada banyak menu untuk mengedit video. Ya, kalau kita ingin membisukan itu bisa diklik volume. Kemudian 100-nya ini kita tarik ke bawah hingga 0. Nah, artinya di lapis kedua ini bisu. Tapi di lapis pertama, di lapis dasar, itu volumenya masih 100. Kalau ini kurang keras, bisa dinaikkan sampai 200. Jadi yang di bawah, di lapis, ini jangan keliru ya. Yang di atas ini justru yang di lapis bawah, kemudian yang bawah ini di lapis kedua. Nah, selanjutnya kita edit. Nah, ini. Dan masuk materi diseminasi kedua dari Pak Agung. Biasanya kalau hanya fokus ke satu orang juga bosan. Ini kita bikin, kita pause, kita aktifkan yang lapis kedua tadi, kita potong. Nah, ini, jadi saya ulang ya. Kalau kita mau ngedit itu selalu disentuh pada gambar pensil bawah. Kemudian kalau mau potong itu yang pisahkan, ya sebelah kiri ada gambar apa ini? Gambar cutter. Kita klik. Nah, sekarang yang video lapis kedua sudah kita potong. Nah, kemudian kita gerakkan sembarang, kita potong lagi. Nah, sekarang lapis kedua ini sudah ada 3 potong. Yang potongan kedua, ini potongan tadi, kita buang. Cara membuang adalah di atas pensil tadi ada gambar tempat sampah. Nah, ini kita klik. Saya klik ranjang sampah. Nah, sekarang video ini sudah terpotong. Terus kita lihat tampilannya. Ketika yang pertama tadi, ini gambar objek satunya terlihat. Kemudian ketika ke sini, ini 2 orang, yang bagian di bawah tadi, di video paling dasar tadi, 2 orang terlihat. Kemudian ketika ke sini, ini bisa melanjutkan yang bicara tadi atau bagaimana, dan seterusnya. Biar tidak bosen ya, biar tidak bosen orang melihat video. Karena kalau melihatnya begini tampak jauh dan membosankan. Tapi kalau ada variasi, ada yang tampak begini, kemudian ini dipotong lagi misalnya. Nah, misalnya ini yang bicara sudah orang lain itu, ini mulai dipotong lagi misalnya. Pensil, kemudian pisahkan.
Kemudian nah kita tarik sekarang, karena ini sudah tidak aktif bicara, kita tarik ke kanan. Nah, sudah ganti yang tampil di layar. Kepada saya, jadi mohon izin untuk menyampaikan apa yang salah boleh dari dua pertemuan, tapi nah, ini juga begitu. Kalau cuma itu aja juga membosankan, maka ini juga dipisahkan lagi, diberi jarak tertentu, kemudian dipisahkan lagi, kemudian bagian tertentu dibuang. Nah, ini misalnya yang saya beri warna, saya klik, kemudian kotak biru ini saya klik ranjang sampah. Nah, akhirnya kan tampak satu orang fokusnya, tampak jauh masih 2 orang. Karena terkadang orang melihat video itu ingin lihat siapa yang bicara, maka ya begini, ini orang yang utama dibesarkan, tapi terkadang juga ingin tahu dia bicara di mana, bersama siapa. Nah, kadang perlu dijauhkan. Begitu seterusnya. Kemudian perlu diketahui di sini, ketika kita mau ngedit video ini kan 2 video yang sama sebenarnya. Kemudian kadang ingin kita buang pada percakapan tertentu misalnya. Nah, ini kayaknya ada, cuma saya buka kok tidak bisa membuka file seperti itu. Nah, misalnya ini mau kita buang, sampai waktunya juga terbatas. Misalnya begini, bentar. Kita cari suara yang karena sini pas, adalah doa kita dari buang. Kuswabibaan. Mulai dari yang pertama yang saya terima, jadi nanti mungkin dari Kuswabibaan. Nah, ini misalnya ini mau kita putus, maka harus diputus yang bawah ya, pensil, cutter ya. Terus yang atas juga demikian. Yang atasnya berarti yang video bawah ya, kita klik juga, urut ini berarti mau kita putus juga. Nah, artinya memutusnya harus segaris kalau mau kita buang gitu. Misalnya ini bisa membuka file seperti itu di album saya. Nah, cuma 2. Ya, itu karena daya serap, karena memang itu stratifikasi. Dimulai. Nah, ini misalnya mau Nah, ini misalnya mau kita potong juga ini, maka ini kita klik. Tentunya ketika sudah suara yang ingin kita tadi sudah pas ya, kita pensil, kita potong. Begitu juga yang lapisan atasnya kita potong. Nah, 2 ini atas dan bawah ini mau kita buang. Maka caranya bisa mana duluan nggak masalah, yang penting tadi sudah dipotong pada batas yang sama. Nah, ini kita yang sudah warna biru itu kita klik gambar sampah, keranjang sampah. Yang bawah juga begitu, lapisan bawah ranjang sampah. Nah, kalau itu di layar atau di lapisan paling bawah, ketika kita potong bagian tengah, kita buang, kita hapus yang tengah, maka secara otomatis dia sudah merapat ke video sebelumnya. Tetapi kalau di lapisan kedua dan seterusnya ini gotang ya, maka ini harus kita tarik. Kalau tidak kita tarik nanti suaranya dengan mimiknya berbeda. Bentar, ini ada gangguan sedikit. Nah, perlu diketahui kadang ketika kita geser-geser itu tertutup otomatis semacam ini. Maka kita klik lagi power director kita. Itu. Terus tadi namanya coba, kita klik coba. Kemudian edit
Ya, kalau menemukan hal semacam itu tiba-tiba menutup lagi, itu kita buka. Nah, ini tadi yang paling ujung ya, paling ujung kanan. Ini yang lapis kedua ini kita tarik hingga ketemu dengan gambar sebelumnya. Nah, sudah gatruk ini. Nah, ini ketika kita wilayah dari pusat percobaan. Dimulai dari ini sudah stratifikasi UKS. Begini ya. Jadi antara Sama suara saja. dan mimik Jadi ini sudah adalah sama, stratifikasi yang atas dan bawah ketika dipotong yang sebenarnya ketika kita menghadapi lomba sebenarnya. Terkadang ini juga perlu tadi variasi biar tidak monoton itu, maka ini perlu dipotong lagi. Jadi yang aktif yang biru ya, kita potong lagi. Kita hapus. Nah, begitu seterusnya. Nah, Kita menghadapi lomba sebenarnya. Kita menghadapi lomba. kadang tampak Ketika menghadapi lomba, jadi pas, kadang ada beberapa strata dari UKS ini ada minimal, ketika ada video standar, kita optimal. sudah beres ya, dan kita anggap cukup, maka kita simpan. Menghadapi lomba. Jadi Tapi seandainya ada kita beberapa mengedit belum strata selesai, dari UKS itu kita ini ada langsung minimal, kita tutup ada pun standar, tidak masalah, optimal, dan karena paling secara besar. otomatis Ada dia optimal dan paling dia besar. tersimpan Jadi kita untuk bisa kita edit ada selanjutnya. standar, optimal, dan paling besar. Jadi kita Jadi kalau milih ini yang mana ini sudah untuk selesai ya, sudah selesai, ini misalnya ini dikasih tulisan ya, siapa ini misalnya gitu. Nah, ini dikasih tulisan di atasnya ini. Jadi kalau kita mau numpui itu digambar lapis lagi deretan sebelah kiri dari atas nomor 2 apa 3 itu kita sentuh. Nah, kemudian kita pilih ini ada banyak tulisan, misalnya mau tulisan apa. Nah, ini variasi tulisannya banyak ini. Misalnya mau tulisannya ini. Nah, di sini mau ditulis pemateri begitu. Nah, kita klik. Nah, kalau ini kurang bagus ya kita perkecil misalnya. Kita letakkan di mana dan menyampaikan apa yang salah materi. boleh dari dua pertemuan, tapi Gitu ya. terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Inilah tentang cara memasukkan video, menumpui video, memotong video, mengeraskan, melemahkan volume, termasuk ketika mau memberi tulisan. Ketika sudah selesai, sudah dianggap selesai kita membuat video, maka disimpan. Menyimpannya adalah lihat paling kanan sebelah paling atas, kita sentuh. Nah, di sini ada berbagai opsi. Kalau kita mau menyimpan, maka pakai yang paling kiri. Ini nanti tersimpan di HP kita. Paling kiri simpan ke galeri. Gitu. Terus ini ada 4 pilihan. Ultra, Full HD, HD, SD. Biasanya kalau kita ingin untuk YouTube yang kita akses untuk HP yang sering pakai HD. HD itu tidak. Jadi ini urutannya yang paling atas itu adalah kualitas paling tinggi. Kelemahannya kalau diakses di YouTube itu agak lambat, kalau disimpan juga lama, kapasitasnya juga besar gitu. Full HD itu ya bagus urutan kedua. HD itu adalah sedang. SD itu adalah yang paling rendah ya, paling rendah kualitasnya. Nyimpannya cepat di SD itu.
aksesnya cepat tapi kualitas gambar kurang bagus. Biasanya kita pilih yang HD 720p. Kita klik itu, kemudian buat. Kita tunggu penyimpanannya. Ini nama filenya nanti adalah coba HD 720p MP4. Kita tunggu sampai muncul tulisan 100%, kemudian muncul tulisan selesai. Kita tunggu. Sudah selesai ya. Kita klik OK. Nah, kalau sudah, bisa kita tutup semua aplikasi ini ya. Kemudian di mana file yang kita simpan tadi, mencarinya adalah ini di HP saya ya, HP Vivo berapa ini ya. Itu kita cari di pengelolaan file. Nah, ini di pengelolaan file, gambar tas ini kita sentuh. Nah, kemudian di penyimpanan telepon. Nah, kita cari yang Movi. Nah, ini Movies ya. Movies. Kita sentuh Movies. Nah, kemudian yang Cyberlink ya. Jadi karena Power Director tadi adalah sebenarnya penyimpanannya di Cyberlink, maka kita klik Cyberlink. Nah, baru muncul Power Director. Nah, ini video yang baru kita simpan biasanya berada di paling atas ya. Ini videonya adalah coba HD 720p MP4. Kita klik untuk kita lihat. Dan masuk materi diseminasi kedua dari Pak Agung, yaitu dari temuan, tapi karena sini adalah wilayah dari sudah tahu posisi video kita ketika kita sudah selesai mengedit. Ini penting karena terkadang kita menyimpan dari aplikasi tadi tidak tahu di mana tersimpannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.